Pemirsa, 2 hari lalu pemerintah dan DPR menyepakati biaya haji 2026 sebesar 54,2 juta rupiah per jemaah. Dalam rapat yang sama, waktu tunggu keberangkatan haji dipukul rata menjadi 26 tahun di seluruh provinsi. Calon jemaah haji yang berangkat tahun depan cukup beruntung. Komisi 8 DPR dan pemerintah sepakat biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 turun menjadi 87,4 juta rupiah atau turun sekitar 2 jutaan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan jumlah tersebut, ongkos haji yang harus ditanggung calon jemaah haji tahun depan sekitar 54.193.000 atau sekitar 62% dari total BPIH. Biaya tersebut mencakup tiket pesawat, akomodasi, dan biaya makan selama ibadah haji. Besaran rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi per jamaah reguler sebesar 87.409.365,45 rupiah. Meski ongkos haji turun, calon jemaah haji berharap kualitas layanan jemaah terus meningkat, bukan malah turun alias seadanya. Tak hanya soal ongkos haji, DPR dan pemerintah juga memutuskan waktu tunggu haji bakal dipukul rata 26 tahun untuk seluruh provinsi. Ketentuan ini berbeda dari sebelumnya, di mana perhitungan waktu tunggu berdasarkan proporsi daftar tunggu kuota haji di tiap provinsi. Dengan ketentuan lama itu, waktu tunggu haji di beberapa daerah bisa mencapai 40 tahun. Wakil Menteri Haji Dhanil Ahzar mengatakan kebijakan baru ini akan diterapkan selama 3 tahun untuk memberi kepastian terhadap perencanaan dan anggaran penyelenggaraan haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senata Arman dan Yasmin Atania. Pemirsa, ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda pada Kamis kemarin. Mereka menuntut pemerintah segera mengangkat guru madrasah swasta menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Tinggal satu langkah lagi. Dengan membawa berbagai atribut dan spanduk, massa berorasi meminta Presiden Prabowo untuk mensejahterakan guru madrasah. Dalam tuntutannya, guru menyatakan sudah puluhan tahun bekerja sebagai guru madrasah, namun belum menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hampir 1 juta lebih guru madrasah di seluruh Indonesia masih berstatus kerja kontrak. Aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat ini akhirnya membubarkan diri setelah beberapa perwakilan mereka diterima oleh staf kepresidenan. Dan satu tuntutan utama hari ini ingin ketemu dengan Pak Presiden, tetapi beliau tidak hadir. Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini itu bisa diangkat di P3K-kan. Jadi ketika sekolah-sekolah swasta di Indonesia, negeri di P3K-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi P3K. Aksi ribuan guru ini membuat jalan Medan Merdeka Selatan, baik dari arah stasiun Gambir menuju jalan MH Tamrin maupun sebaliknya, mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Muhammad Revisandi, iNews melaporkan. Sementara guru madrasah di Kabupaten Bogor berunjuk rasa menuntut pengakuan dan juga kesetaraan dengan guru negeri. Mereka mengaku hanya menerima gaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulannya, jauh di bawah upah minimum daerah. Masa guru madrasah se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat ikut berunjuk rasa ke kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Mereka berangkat dari berbagai titik di Kabupaten Bogor, mulai dari Kecamatan Ciampea, Dramaga, Ciawi, dan Cibinong pada Kamis pagi. Para guru madrasah di Kabupaten Bogor mengaku hanya digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan. Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah swasta.
tuntutannya adanya kesamaan antara guru-guru yang ada di negeri dan ada di yang swasta. Karena apa? Karena sama-sama mereka itu mencerdaskan anak bangsa. Seandainya tuntutan itu tidak diterima atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah di pusat, dia akan terus kita melakukan bahwa aksi selanjutnya terus menerus. Unjuk rasa ini bentuk desakan kepada pemerintah agar memberikan pengakuan dan kesempatan bagi guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau aparatur sipil negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat Anyis melaporkan. Pemirsa, Wamen-Setnek Juri Ardiantoro menerima audiensi perwakilan Asosiasi Guru Madrasah di kantor Kemen-Setnek Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para guru mengeluhkan diskriminasi yang mereka alami dibandingkan guru sekolah umum dan juga mendesak pengangkatan P3K. Komitmen Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada fasilitas atau pelayanan pendidikan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, selama menjadi Pak Presiden, Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga banyak sekali kan menginisiasi berbagai program penting dalam bidang pendidikan. Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, renovasi sekolah, dan yang lain-lain. Nah, satu hal ini tadi disampaikan oleh para guru madrasah, bagaimana nasib guru madrasah ini yang mereka merasa ada perlakuan yang belum diterima secara baik dibandingkan guru-guru sekolah umum. Ya. Yang pada intinya adalah satu, kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Presiden. Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respon Bapak Presiden. Tentu kami tidak bisa langsung untuk menjawab ya keputusan ini karena ini harus juga melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini. Tapi intinya adalah kami menerima dengan baik aspirasi ini dan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi nanti kita tunggu responnya. Tapi teman-teman ini sebetulnya juga sudah panjang perjalanannya untuk sampai ada organisasinya, sampai bersih mengalir, kehidupan terus lahir. Perpustakaan membuka gerbang mimpi jadi kenyataan. Tiang-tiang pun berdiri, jadi rumah untuk pulang. Ikut serta jadikan nyata, MNC peduli berdampak bersama. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar.